Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Reni Febriana dengan NPM A1G019001 dari mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan-kebudayaan yang ada di Provinsi Bengkulu. Tentunya jika kalian penasaran, pantengin terus ya videonya. Mengenai kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, tentunya saking kebanyaknya tak terhitung jumlahnya. Salah satunya pada Provinsi Bengkulu. Kebudayaan yang ada di Provinsi Bengkulu, di sini yang pertama ada kain lantung. Penelitian yang disampaikan oleh Undri dan Nur Matias pada makalah yang berjudul Destinasi Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda di Kota Bengkulu, secara gamblang mereka mengatakan masyarakat Bengkulu mengenal kain lantung ini pada masa penjajah Jepang, tepatnya pada tahun 1943. Karena faktor kerasnya hidup dan kerasnya tekanan penjajah membuat perekonomian menjadi berat. Nah, untuk membeli dan mencari kain ataupun katun sebagai pelindung tubuh pun sangatlah sulit. Nah, timbullah pemikiran bagaimana pengganti dari kain ataupun katun tadi. Maka muncullah ide pembuatan kain lantung. Kain lantung yang dijadikan sebagai pakaian pada masa penjajah merupakan bagian dari perjalanan masa kelam sejarah bangsa, karena keberadaannya itu lahir dari hasil budaya masyarakat ketika dalam perjuangan memperebutkan dan mengusir penjajah Jepang. Dalam pembuatan kain lantung biasanya menggunakan kulit yang bergetah karena dinilai tidak mudah rusak. Nah, semakin tua usia kayunya maka semakin bagus kualitas lantungnya. Biasanya kualitas lantung yang baik itu berwarna kecoklatan dan didapat pada pohon karet hutan. Kemudian untuk penggunaan kain lantung sendiri sesuai dengan keinginan si pemakai, biasanya dalam bentuk celana ataupun kain saja. Dalam berjalannya waktu, bertahap perekonomian yang baik, penggunaan kain lantung ini perlahan mulai ditinggalkan, namun beralih fungsi ke kerajinan tangan masyarakat Provinsi Bengkulu. Nah, kerajinan tangan ini berupa dompet wanita, jam dinding, dan lain-lain sebagainya. Terus kabar gembiranya, kain lantung ini dideklarasi oleh pemerintah daerah untuk diajukan ke UNESCO sebagai warisan dunia. Kebudayaan yang ada di Provinsi Bengkulu ada tulisan Kaganga atau aksara Kaganga, merupakan sebuah nama dari kumpulan aksara-aksara yang berkerabat di Sumatera sebelah selatan. Nah, kelompok dari aksara-aksara ini antara lain aksara Rejang, Lampung, Rencong, dan lain-lain. Nah, untuk masyarakat Sumatera sebelah selatan, aksara Kaganga dikenal dengan surat Ulu. Ulu sendiri, aksara Kaganga merupakan turunan dari aksara Pawala yang berbentuk garis siku-siku dan sangat kaku. Pada zaman dahulu, aksara Kaganga dituliskan pada media bambu, bilah bambu, rotan, bilah rotan, batu, dan tanduk. Masyarakat pun menggunakannya untuk menuliskan doa-doa, mantra, cara bercocok tanam, informasi, kemudian cerita daerah, dan lain-lain sebagainya. Beberapa ahli pun mengklaim bahwasannya aksara ini ada hubungannya dengan hieroglif Mesir dan bahasa Ibrani. Nah, pencetus dari aksara ini adalah Mervyn A. Jasper, yaitu seorang antropolog dari University of Health, Inggris, pada bukunya yang berjudul Folk Literature of South Sumatra. Menurutnya, aksara ini merupakan kerabat dari aksara-aksara yang tersebar di Sumatera sebelah selatan. Di negeri Bengkulu banyak ditemukan potongan naskah-naskah penggunaan aksara Kaganga ini yang telah dikumpulkan di berbagai daerah-daerah di Provinsi Bengkulu. Nah, kemudian budaya aksara Kaganga ini telah dimunculkan kembali
wadah, dasi, tempat tisu, aksesoris, souvenir yang beraneka motifnya seperti motif flora, fauna, ornamen, ukiran rumah adat, huruf kaganga, dan lain-lain sebagainya. Terkait dari penjelasan mengenai kebudayaan yang ada di Provinsi Bengkulu mengungkapkan bahwasanya perubahan kebudayaan berkaitan dengan perubahan pola kebutuhan masyarakat pendukung itu sendiri, baik kebutuhan psikologis, biologis, maupun sosiologis. Secara sederhana dapat dikatakan kebudayaan itu beriringan dengan perubahan kebutuhan masyarakat pendukung itu sendiri, baik disebabkan oleh penetrasi kebudayaan dari luar ke dalam budaya itu sendiri ataupun terjadinya orientasi kelompok internal yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana teman-teman? Dari penjelasan saya tadi, semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita ya. Nah, tentunya di sini buang buruknya dan ambil hikmahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.